Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, baik yang di Zoom maupun yang di gereja. Pagi hari ini kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena masih ada kesempatan untuk kita bisa beribadah bersama-sama. Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengundang semuanya untuk bangkit berdiri bersama-sama. Sebelum kita menyanyikan pujian rasa syukur kita kepada Tuhan, baiklah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk tetap fokus melihat kepada wajah Tuhan, menempatkan diri di dalam hadirat Tuhan, dan sungguh-sungguh memberikan tubuh, jiwa, dan roh kita kepada Tuhan. Mari kita memohon pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan kepada kita semua di dalam ibadah kita pada hari ini. Biarlah hati kita rindu untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Dengan segala apa yang ada pada diri kita, dengan segala apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih. Mari kita nyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Rasa terima kasih kita, pengagungan kita kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Haleluya Yesus. Mari kita katakan bersama-sama, ku naikkan syukur padamu ya Tuhan. Ku sembah sujud kepadamu Yesus. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan. Katakan sekali lagi, ku naikkan syukur. Naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari angkat tangan kita, segala puji, segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Haleluya Yesus. Ku naikkan syukur. Naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu ku tinggikan,
bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah. Haleluya, katakan segala puji syukur bagimu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Benar Tuhan, kami mau merasakan hadirat-Mu di tempat ini. Kami mau menikmati kuasa Roh Kudus hadir di tempat ini. Dan kami juga mau merasakan lawatan Roh Kudus hadir di tempat ini. Menjamah setiap hati kami masing-masing. Mengurapi setiap hati kami masing-masing. Engkau Maha Tahu ya Tuhan. Begitu banyak beban hidup yang kami pikul. Begitu banyak permasalahan hidup yang kami alami. Dan saat ini Tuhan, kami mau Engkau meringankan setiap beban yang kami pikul. Kami mau terbebas ya Tuhan dari segala intimidasi. Dari segala permasalahan yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Kami mau Tuhan membuka seluruh hati dan pikiran kami untuk membebaskan Roh Kudus bekerja di dalam hati kami. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Bapa. Mari Tuhan, lawatlah kami satu persatu. Kami mau bersyukur, kami mau mengagungkan Engkau di dalam roh dan kebenaran. Mari katakan bersama-sama, segala puji, hormat dan syukur kami naikkan padamu. Segala puji, syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji, syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Katakan sekali lagi rasa syukur. Amin. Biarlah segala puji, hormat dan syukur kami naikkan padamu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya benar Tuhan, segala kemuliaan hanya bagimu. Amin. Sekali lagi katakan segala puji, syukur bagimu, ku
kasih Tuhan Yesus. Dengan hormat saya minta Pendeta Nelson untuk berdoa. Mari kita berdoa. Satu-satunya yang patut kami puji dan sembah hanyalah Engkau Tuhan kami. Sebab Engkaulah pemilik hidup kami, pemelihara kami, dan juga penyelamat kami yang menyediakan kepada kami pengampunan dosa lewat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, dan juga tempat di surga, tempat hidup yang kekal. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Kami bersyukur bahwa Engkau adalah Allah kami, Allah yang memberikan kepada kami kekuatan, pengharapan, kepastian, dan juga penyertaan tanpa henti, waktu demi waktu dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk semua. Kami datang ke sini untuk beribadah. Kami mohon tuntunan Roh-Mu yang kudus supaya kami bisa benar-benar melakukan ibadah ini, baik semua kami yang melayani maupun jemaat Tuhan yang hadir, agar kami bersama-sama sehati, sejiwa untuk menaikkan pujian penyembahan kami dan mendengarkan suara-Mu bagi kami. Terima kasih ya Bapa yang baik, karena itu kami berdoa agar ibadah ini jadi di dalam nama Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dan urapan dari Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Nelson. Bapak Ibu, 2 hari yang lalu kita memperingati pencurahan Roh Kudus, karena itu janji Tuhan Yesus ketika Dia terangkat ke surga. Melalui pencurahan Roh Kudus itu begitu banyak dampak positif, terutama kepada murid-muridnya. Semakin gencar memberitakan firman Tuhan, Roh Kudus memberikan keberanian dan semakin banyak orang yang bertobat, percaya kepada Yesus Kristus. Hari ini, mari kita menyanyikan pengagungan kepada Roh Kudus yang sudah ada dalam hati kita masing-masing, yang sudah dicurahkan ketika kita mengambil sebuah keputusan untuk percaya kepada Yesus. Amin. Masih semangat Bapak Ibu? Semangat ya, semangat. Yuk kita nyanyikan satu pujian. Roh Kudus tercurah, anggur baru tercurah ya. Yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari ini harinya Tuhan. Hari inilah harinya tiba, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak, amin. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Biarkan musik menyanyikan pujian ini. Katakan Roh Kudus. Roh Kudus tercurah di tempat ini,
kuasanya. Nyata kuasanya. Sekali lagi katakan. Nyata kuasanya. Haleluya. Pujilah Tuhan. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mungkin di antara Bapak Ibu, baik yang di rumah maupun yang di gereja, akan menyaksikan cinta kasih Tuhan. Saya persilahkan, saya berikan waktu bagi siapa saja yang mau akan menyaksikan cinta kasih Tuhan. Mungkin yang di rumah ada, yang di Zoom silahkan. Atau yang di sini. Baiklah kalau tidak ada. Bapak Ibu, satu pujian yang saya sukai yaitu tentang musim ya. Musim itu diberikan, diciptakan oleh Tuhan untuk semua makhluk hidup yang ada di dunia ini. Ada musim panas, musim hujan, musim dingin, musim kemarau. Tetapi semua itu adalah untuk kebaikan kita semua. Kita bisa mengalaminya untuk kebaikan kita semua. Setiap musim kehidupan juga yang kita alami untuk kebaikan kita semua. Bahkan di balik musim penderitaan pun yang kita alami, itu mendatangkan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Apapun yang kita alami Bapak Ibu, biarlah kita percaya Tuhan tetap hadir, Tuhan tetap ada, Tuhan Maha Tahu, dan Tuhan sanggup melakukan yang terbaik bagi kita. Amin. Saya rindu semuanya kita menyanyikan pujian ini. Semusim berlalu, tetapi kasih Tuhan tidak akan pernah berlalu. Hidup kita akan berlalu, tetapi kasih Tuhan tidak akan pernah berlalu. Biarkan masalah yang kita alami berlalu begitu saja, karena Tuhan selalu sanggup menolong kita. Amin. Mari kita angkat pujian ini. Semusim berlalu. Semusim berlalu, namun kau selalu pelihara. Amin Tuhan. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas, lebih luas dari samudra. Kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi, lebih tinggi, amin. dari cakrawala. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Mari katakan pujian ini sekali lagi. Semusim berlalu. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas
Bapak Ibu bangkit berdiri semuanya. Dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih dari cakrawala tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Katakan lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sekali lagi katakan tak terbatas. Terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Benar Tuhan, seperti pujian yang kami naikkan. Tidak pernah terbatas kasih-Mu. Tidak pernah terbatas rahmat-Mu. Kau selalu siap menolong kami. Apabila kami benar-benar datang dengan sungguh-sungguh kepada Engkau. Percayakan penuh hidup kami kepada Engkau. Disitulah Kau menyatakan kasih-Mu dan rahmat-Mu. Tuhan, kami sadar begitu banyak kekurangan dan kelemahan di dalam diri kami masing-masing. Kami tidak bisa hidup tanpa firman-Mu. Kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa firman-Mu sebagai suluh dan penuntun hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kami rindu, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Saat ini kami rindu firman-Mu Engkau taburkan di dalam hati kami masing-masing. Kami rindu firman-Mu kami hidupkan di dalam hidup kami masing-masing ya Tuhan. Supaya nyatalah selalu kuasa-Mu di dalam kehidupan kami. Dan kami bisa menjadi teladan berkat bagi sesama kami. Haleluya Tuhan. Bapak Ibu, mari kita menaikkan pujian ini sebelum hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan. Ku rindu sabda-Mu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu aku berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Katakan ku rindu sabda-Mu. ya Tuhan. Ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan Yesus. oleh kuasa Roh-Mu, Benar Roh Kudus. kepadamu. Mari angkat tangan kita, katakan berfirmanlah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan.
menikmati. Saya serahkan pada hambanya. menikmati sabda. Ku rindu menikmati. Menikmati sabda. Mari kita satukan hati kita, kita berdoa. Kami kembali menghadap Tuhan lewat doa kami, karena kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami tetap membutuhkan pertolongan Roh-Mu, menjadi suatu kekuatan yang memampukan kami untuk mencerna firman Tuhan, sehingga mendatangkan semangat baru, kekuatan baru, pengertian-pengertian yang baru, agar kami makin teguh, makin kuat di dalam Tuhan. Roh yang sama bekerja memakai mengurapi hamba-Mu ini, karena itu hamba-Mu berserah total, karena firman-Mu ini terlalu luas, dan hanya Engkau pula yang paling tahu menjadi kebutuhan kami semua. Karena itu biarlah Engkau bebas, dan persiapan yang hamba-Mu persiapkan, ini bukanlah menjadi sebuah ukuran, tetapi kuasa kedaulatan-Mu lah yang menjadi penentu dari semua. Karena itu, biarlah Tuhan ambil alih semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Salam Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ini saya sebetulnya mendadak. Ya, tadi Pak Saud telepon saya, istri saya sebetulnya, karena saya biasanya matikan HP. Ini telepon jam 6, sekitar jam 6 ya. Tanya apakah saya siap. Ya, saya bilang ya katakan saja siap. Nah, jadi Bapak Ibu, ini cukup mendadak sehingga tadi waktu nyanyi pun saya masih sedikit kasak kusuk gitu ya, untuk mencari lagi apa yang ada di benak saya untuk disampaikan. Nah, baik Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab dari Yohanes pasal yang ke-17. Yohanes pasal yang ke-17 ayat 1 sampai 5 saja. Walaupun sebenarnya akan baik sekali kalau seluruhnya dibaca, tetapi ini cukup panjang. Yohanes pasal 16 ayat 1 sampai dengan 5. Nah, saya akan membaca. Demikianlah kata Yesus, lalu ia mengenadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Saya kalau mau pergi ke Kuningan, biasa saya ngomong ke anak-anak, tolong jaga ibu kalian. Nah, setiap orang tua yang pergi, maka sering dia titipkan kepada anaknya yang paling besar, tolong jaga adik kalian. Nah saudara, kenapa demikian? Karena ada satu rasa tanggung jawab orang tua itu supaya anaknya bisa aman, bisa nyaman, mendapatkan perlindungan, walaupun orang tuanya sudah tidak ada, maksudnya pergi, supaya tetap anak-anak itu merasa tenang, karena ada yang bertanggung jawab untuk melindungi. Saya kira setiap orang tua akan seperti itu. Kan tidak ada orang tua kalau dia mau pergi, kalian berantem aja ya selagi kami nggak ada. Kan kami nggak lihat kalian berantem. Ada gitu? Nggak ada ya? Pasti nggak ada. Ya orang tua semua menitipkan anak-anaknya
kepada yang dia anggap bisa dipercayai memberikan perlindungan dan bertanggung jawab atas anggota keluarga yang ditinggalkan. Itu adalah hal yang umum. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya akan membahas sebetulnya ini adalah lanjutan dari yang disampaikan oleh Pak Saud kemarin, bahwa Tuhan Yesus pergi kepada Bapa di surga untuk menyediakan tempat. Dengan kata lain adalah bahwa kemudian Tuhan Yesus itu pergi, dia naik ke surga, dan murid-muridnya tidak lagi bersama dengan dia secara fisik. Murid-murid tidak melihat Tuhan Yesus lagi secara fisik karena kemudian Tuhan Yesus itu naik ke surga. Nah, saudara-saudara, karena itu maka Tuhan Yesus mempersiapkan murid-muridnya untuk menjalani hari-hari mereka ketika dia nanti sudah naik ke surga. Nah, saudara, apa yang menjadi persiapan? Tapi kita lihat dulu yang menjadi latar belakangnya. Kalau kita membaca di pasal 14, kemarin Pak Saud sudah sampaikan bahwa dia pergi, tapi Tuhan juga mengatakan, aku tidak akan membiarkan engkau, tidak akan meninggalkan engkau menjadi yatim piatu. Aku akan kembali lagi kepadamu. Dan seterusnya dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada tantangan berat yang akan dihadapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga Tuhan mengatakan bahwa dia akan mengutus penghibur. Tetapi mari kita lihat pasal latar belakangnya, pasal yang ke-16, ayat 1 sampai dengan 4a. Semua ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Jadi murid-murid sudah diperingatkan oleh Tuhan Yesus bahwa akan ada masa-masa sukar di mana karena iman mereka kepada Tuhan Yesus Kristus, mereka bisa mengalami diskriminasi, bahkan eksekusi, sampai bisa kehilangan nyawa sekalipun. Dan dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman, peristiwa yang sama tetap terjadi. Begitu jemaat berdiri di Yerusalem, maka tidak lama setelah itu mulai ada penganiayaan. Petrus dan Yohanes ditangkap, kemudian Stefanus juga dirajam, ada Yakobus juga kemudian yang dibunuh dan seterusnya. Setelah itu jemaat-jemaat menjadi terpencar kemana-mana, dan bahkan kemudian secara terorganisir Paulus menggerakkan orang-orang untuk menangkap orang-orang Kristen, membawa mereka ke penjara-penjara, dan Stefanus mereka hukum rajam. Lalu kemudian ada Kaisar Nero secara nasional di bawah pemerintahannya, khususnya di Roma, dia membantai, dia membasmi orang-orang Kristen. Jadi penganiayaan demi penganiayaan terus terjadi, dan bahkan sampai sekarang. Belum lama ini ada seorang siswa di Nigeria yang dibakar hidup-hidup. Ya, dirajam dulu, dilempari dengan batu, baru dia kemudian dibakar hidup-hidup. Nah, apa sebabnya? Nah, karena sekolah, ini anak SMA, sekolah mereka tuh memiliki grup, WA grup. Nah, jadi di WA grup sekolah itu ternyata yang dibicarakan terus soal agama. Ya, tentu bukan agama Kristen, karena Nigeria itu mayoritas yang bukan Kristen. Lalu murid ini bilang, ini kan WA, grup kita ini kan grup sekolah nih. Kenapa yang dibahas semua agama, kenapa bukan mata pelajaran? Nah, itulah menjadi pemicu. Ya, kata-kata itulah yang menjadi pemicu, kalimat itu yang menjadi pemicu. Akhirnya perempuan itu ditangkap, dirajam oleh teman-teman yang lain, lalu dibakar hidup-hidup. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dunia kuno sampai dunia modern sekarang, dunia internet ini, peristiwa yang sama tetap terjadi. Di mana hak asasi manusia suka digalakkan, ditekankan di negara-negara, ditekankan oleh PBB, tetapi masalah penganiayaan karena iman itu tetap terjadi sampai sekarang. Tetap terjadi sampai sekarang.
Sudah dibuat undang-undang apapun, tetap peristiwanya itu sama, saudara. Tetap sama. Di India ada seorang penginjil yang dipukuli babak belur, sudah berdarah-darah, diarak keliling kampung sambil masih berdarah-darah karena dia memberitakan Injil. Dan banyak peristiwa yang sama terjadi di muka bumi ini. Maka di Indonesia ini kita masih bersyukur. Ya, kita memuji Tuhan karena ada kebebasan yang kita alami. Ada waktu-waktu ibadah yang diakui oleh pemerintah. Seperti kemarin, hari Kamis, ya kita bisa beribadah. Ada Jumat Agung dan seterusnya. Ada Natalan, Desember dan seterusnya. Pemerintah mengizinkan kita dengan mengakui hak-hak kita sebagai warga negara untuk bisa ikut beribadah. Tetapi juga di satu sisi kita tidak bisa pungkiri bahwa masih ada ketidakadilan, tekanan-tekanan yang berat, dan juga kadang mungkin ringan kita anggap yang dialami oleh orang-orang Kristen. Baik itu di pengadilan. Ya, saya bukan mau mengkritik pemerintah, tetapi saya membeberkan situasi yang ada. Itu adalah sebuah kenyataan bahwa masih ada diskriminasi tentang penegakan hukum, karena masalah perbedaan keyakinan dan seterusnya. Nah, dan itu di mana-mana pun terjadi, saudara-saudara. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan itu sudah diungkapkan oleh Tuhan Yesus tadi di pasal 16 yang kita baca. Ini adalah menjadi bukti bahwa firman Tuhan itu benar. Sesuatu yang belum terjadi, tapi Tuhan sudah menyampaikannya, dan kemudian dalam perjalanan kekristenan itu sendiri, peristiwa itu terjadi. Ini adalah firman Tuhan yang luar biasa hebatnya. Sesuatu yang belum terjadi, tapi itu terus kemudian terjadi dalam perjalanan hidup bagi pemeluknya, bagi umatnya. Saya tidak setuju juga sebetulnya pemeluk. Ya, itu istilah, ya, istilah. Dia memeluk agama saya tidak begitu setuju, karena saya tidak memeluk apapun. Tuhanlah yang memeluk saya. Ya, jadi Tuhan itulah yang memeluk saya, Tuhan itulah yang melindungi saya, Tuhan itulah yang menyertai saya. Kalau pemeluk agama, ya agama, itu agama. Tetapi saya dipeluk oleh Tuhan, dirangkul oleh Tuhan, dikasihi oleh Tuhan. Bahkan di tengah-tengah situasi yang berat seperti tadi dijelaskan di pasal ini. Nah, tapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelumnya ada peristiwa lain yang disampaikan oleh Tuhan. Mari kita melihat di pasal yang pasal yang ke-6, sesudahnya maksudnya, pasal yang ke-16, ayat yang ke-7, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih baik bagimu, baik berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Nah, perhatikan. Tuhan Yesus sudah mengungkapkan bahwa akan ada penganiayaan terhadap umatnya. Tetapi Tuhan Yesus juga sudah menyediakan, akan mengutus, yaitu penghibur. Perhatikan di situ. Tuhan Yesus akan mengutus penghibur. Kenapa di sini disebut penghibur? Di tempat lain dia disebut roh kebenaran dan seterusnya. Karena kita membutuhkan penghiburan. Ketika kita mengalami intimidasi karena iman kita sangat perlu penghiburan, perlu kekuatan untuk menjalaninya. Jadi penghibur itu perlu, oleh karena akan ada tekanan-tekanan yang dihadapi oleh umat Tuhan di dalam menjalani kehidupan kristianinya. Bila dia ingin benar hidup di dunia ini, maka dia akan mendapatkan konsekuensi yang jauh sekali dari kenyamanan karena imannya. Jadi butuh penghibur. Nah, Bapak Ibu, kadang-kadang kan kita minta kelepasan. Ya, Tuhan bisa melepaskan kita juga. Kadang-kadang kita minta supaya Tuhan memberikan keringanan. Ya, bisa juga diringankan oleh Tuhan beban kita. Tetapi justru di sini yang diberikan adalah penghiburan. Jadi ketika kita mengalami sangat-sangat kesulitan, kita masih bisa dihiburkan.
Ada penghiburan yang datang. Ada harapan yang kuat di dalam diri kita. Sehingga ketika kita mengalami masa sukar itu, Tuhan memberikan penghiburan. Tuhan memberikan semangat yang baru di dalam diri kita. Butuh penghiburan. Siapa ya di antara kita yang tidak butuh penghiburan? Kadang-kadang kita agak salah, saudara. Apa salahnya di mana? Antara penghiburan dan hiburan. Betul? Kita lebih banyak mencari hiburan daripada penghiburan dari Tuhan. Jadi ketika kita stres, ada orang yang pergi ke mall, dia habiskan waktunya di mall. Ada orang yang pergi ke gunung, dia habiskan waktunya di gunung. Ada orang pergi ke pantai, dia lihat lautan luas, dia berteriak sekeras-kerasnya. Dia mencari hiburan. Macam-macam. Nah, itu masih agak positif lah. Ya pergi ke mall, pergi ke pantai, pergi ke gunung. Yang lebih parahnya lagi apa? Nah, pergi dugem. Nah, itu lebih parah lagi. Nah, saudara-saudara menjadi mabuk-mabukan. Setelah mabuk, kenalah obat-obat terlarang dan seterusnya. Jadi orang kadang sebetulnya dia butuh penghiburan, tetapi yang dia cari adalah hiburan. Maka masalahnya tidak selesai-selesai. Maka hatinya tidak akan pernah damai. Karena yang dia cari itu adalah hiburan, bukan penghibur. Penghibur itulah yang harusnya kita cari ketika kita mengalami masalah-masalah. Penghibur itulah yang harusnya kita cari. Bukan penghiburan, bukan hiburan. Nah, ini lebih banyak yang terbalik ya. Dalam dunia kita ini lebih baik terbalik. Kalau lagi gelisah, kalau lagi merasa tertekan, kalau lagi merasa berat, yang dicari adalah hiburan. Salah? Ya nggak salah juga. Ya tetapi tetap tidak akan menyelesaikan masalah. Nah, saudara-saudara, dan kelemahannya adalah walaupun mungkin kita merasa terhibur, tetapi kita tidak semakin kuat, tidak semakin tangguh, tidak semakin unggul di dalam iman kita. Kita akan tetap menjadi manusia rapuh yang tidak meningkat di dalam kualitas kerohanian kita. Kalau kita mencari hiburan. Jadi yang dicari itu mestinya apa? Ya penghibur. Penghiburan di dalam Tuhan melalui karya nyata dari Roh-Nya yang kudus. Nah, jadi Tuhan Yesus naik ke surga, dia meninggalkan murid-muridnya. Tuhan bilang, aku tidak akan meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Dia mengutus penghibur, yaitu Roh Kudus untuk menghadapi situasi-situasi yang tersulit dalam hidup kita. Itu insan, maksudnya Allah itu sendiri hadir di dalam diri kita, menyertai kita, memberikan kita kekuatan, memberikan kita penghiburan, memberikan kita semangat baru. Oleh karena kita mencari Dia. Nah, tetapi sebelumnya, coba perhatikan. Bahwa kalau kita melihat di pasal yang ke-14, ya, setelah Tuhan Yesus mengatakan dia akan pergi, maka Tuhan juga memerintahkan murid-muridnya di pasal yang ke-15 untuk saling mengasihi. Untuk saling mengasihi di pasal yang ke-15. Coba kita perhatikan, saya baca satu ayat saja. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Sudah? Kasihilah seorang akan yang lain. Nah, kenapa? Ya karena di ayat 14, di pasal 14 dia sudah bilang dia akan pergi kepada Bapa. Kalau kita satu dengan yang lain tidak saling mengasihi, saat masalah datang karena iman kita,
kita akan lebih rapuh. Jadi umatnya, ya, Tuhan mengatakan kepada umatnya, kasihilah seorang akan yang lain. Roh Kudus itu perlu. Khususnya saat tidak ada lagi saudara-saudara kita yang bisa memberikan kita kekuatan oleh firman Tuhan. Perlu, kita harus saling mengasihi. Ketika tekanan datang, ketika masalah datang, maka Tuhan bilang, kalian harus saling mengasihi. Aku tidak akan bersama engkau terus, kata Tuhan Yesus. Waktu itu Tuhan Yesus bersama-sama dengan mereka. Ketika ada masalah, Tuhan Yesus yang menghadapi mereka. Ketika Tuhan Yesus ditangkap, lalu dia bertanya kepada prajurit, siapakah yang kamu cari? Dia bilang, Yesus orang Nazaret. Kalau kamu mencari aku, lepaskan mereka ini, kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melindungi murid-muridnya, selalu menjaga murid-muridnya. Tetapi sekarang Tuhan Yesus pergi kepada Bapa yang di surga. Maka murid-murid yang terancam di dunia ini, maka Tuhan Yesus bilang, harus saling mengasihi. Harus saling mengasihi. Nah, jadi di dalam menghadapi pergumulan, di dalam menghadapi masalah-masalah yang timbul karena iman kita kepada Tuhan, bukan hanya kita mengandalkan Roh Kudus, dan itu memang betul-betul nyata, perlu kita. Tetapi juga kita harus saling mengasihi. Umpamanya ada orang, saudara kita, tertekan karena imannya, ya tentu kita perlu datang untuk memberikan kekuatan, dukungan, penghiburan. Kalau ada saudara-saudara kita, karena imannya mungkin sudah kehilangan segala-galanya, ya maka kita perlu bantu. Kalau kita memiliki hal yang bisa kita berikan kepada mereka. Karena banyak orang yang kehilangan karena imannya kepada Tuhan. Bisa hilang rumahnya, bisa hilang hak warisnya, bisa tidak diakui lagi oleh keluarganya, bisa menjadi orang yang terlunta-lunta tanpa tempat tinggal dan tanpa saudara lagi. Kalau kita tidak saling mengasihi, kasihan. Karena banyak orang Kristen kemudian, ya tadinya bukan Kristen, setelah percaya kepada Tuhan Yesus, mereka kehilangan hak-hak mereka hidup di dalam keluarganya. Maka kita perlu mengasihi. Roh Kudus penting. Tetapi Roh Kudus tidak memberi mereka makan, melainkan memberikan mereka penghiburan. Jadi penting saudara-saudara yang lain mendampingi orang-orang yang mengalami kesukaran karena imannya. Di pasal 17 tadi, yang saya bacakan ayat 1 sampai dengan 5 itu sebetulnya merupakan doa. Doa dari Tuhan Yesus Kristus. Doanya itu adalah dia berdoa untuk murid-muridnya. Tuhan Yesus katakan di ayat 11, peliharalah mereka. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Nah, saudara-saudara, peliharalah mereka. Karena Tuhan Yesus terangkat ke surga. Lalu Tuhan juga mengatakan di ayat yang ke-15, Aku tidak minta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Peliharalah mereka, karena di dalam perjalanan hidup mereka, iman mereka bisa saja tergoncang. Kehidupan mereka bisa menjadi sukar dan butuh tanggungan untuk hidup mereka supaya dipelihara oleh Tuhan. Tetapi di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah masalah yang mereka hadapi karena iman mereka, Tuhan Yesus juga tidak meminta supaya mereka segera mati. Enggak. Tetapi Tuhan bilang, lindungilah mereka daripada yang jahat. Karena kadang kan kita berpikir, ya kalau susah-susah ya mati sajalah. Kan begitu? Kenapa tidak mati saja kalau susah? Karena ada orang juga mencoba untuk bunuh diri karena dia susah. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia ini. Tetapi pelihara mereka, kuatkan mereka. Nah saudara-saudara, kalau Tuhan mau kan gampang bagi dia mencabut nyawa kita.
Tetapi di tengah-tengah kesulitan itu Tuhan masih ingin kita ada di dunia ini karena Dia punya maksud melalui hidup kita. Ketika kita mengalami sesuatu yang tidak nyaman, yang menyusahkan kita, Tuhan tidak mencabut nyawa kita. Dia masih ingin kita hidup di dunia ini karena Dia mau kita menjadi berkat bagi orang lain. Karena itu Tuhan tadi katakan di ayat yang ke-15 itu, yang Dia minta adalah perlindungan. Yang terutama adalah perlindungan iman. Yang berikutnya di pasal yang sama, di ayat 17 dan 19 dikatakan begini, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Firman Tuhan itu adalah kebenaran. Dan orang-orang percaya itu selama hidupnya walaupun mengalami masalah, walaupun mengalami tekanan, supaya mereka terus berpegang kepada firman Tuhan, menjadikan firman Tuhan itu menjadi patokan hidup, sehingga mereka tetap hidup di dalam kekudusan dan diproses menjadi lebih kudus, terus menerus pemrosesan itu terjadi. Itu adalah ketika kita mengalami kesulitan. Jadi lihat doa-doa itu yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, pelihara mereka. Yang kedua, tidak meminta supaya diambil dari dunia, tetapi supaya melindungi mereka. Yang ketiga, dikuduskan di tengah-tengah kesulitan mereka. Nah, saudara, dan untuk berikutnya, generasi yang akan datang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus pada masa itu, ayat 20. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu dan seterusnya. Perhatikan. Bahwa supaya kita semua bersatu, menjadi satu di dalam Tuhan. Baik yang sudah percaya maupun yang akan percaya, yang kemudian menjadi orang-orang yang percaya. Nah, jadi Bapak Ibu, doa ini sebetulnya ini panjang luas, bisa dibahas lebih banyak. Bapak Ibu bisa bahas khusus. Ya, ini karena waktu saya tadi mendesak, jadi saya tidak bisa lebih jauh, lebih dalam lagi untuk membahasnya. Walaupun saya punya keinginan di lain waktu akan membahas ini. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tapi perhatikan kembali bahwa Tuhan itu berdoa supaya kita terpelihara. Iman kita terpelihara, hidup kita terpelihara ketika kita mengalami masalah-masalah karena iman kita kepada Tuhan. Tuhan juga meminta perlindungan supaya kita mendapatkan perlindungan, bukan mencabut nyawa kita supaya kita cepat pergi ke surga sehingga tidak lagi mengalami kesulitan di dunia ini. Tetapi Dia tetap menempatkan kita di dunia ini, apalagi kalau kita lihat tadi di ayat yang ke-20 bahwa supaya mereka, saya baca lagi. Ya, tetapi juga untuk orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Jadi artinya bahwa ada tugas di muka bumi ini, tetap memberitakan firman, tetap memberitakan Injil, walaupun ada kesusahan, supaya kemudian dampaknya makin banyak orang yang percaya kepada Tuhan dan orang percaya itu bersatu di dalam Tuhan. Tapi juga Tuhan tadi mendoakan, kuduskanlah mereka. Jadi melalui peristiwa kesulitan, melalui tekanan atau aniaya oleh karena iman kita, di situ lagi tadi proses lagi oleh Tuhan untuk menjadi lebih sempurna lagi. Terus menerus diolah diri kita ini menjadi orang Kristen yang lebih baik, menjadi orang Kristen yang lebih tangguh, menjadi orang Kristen yang lebih suci, menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh diubah, dibarui. Karena bagaimanapun juga masih tetap ada noda-noda yang harus dibersihkan dari dalam diri kita. Dan sering sekali membersihkan diri kita itu adalah lewat tekanan-tekanan hidup. Perhatikan sekali lagi, Tuhan tidak meminta supaya kita mati, tetapi supaya kita kuat bertahan. Dan untuk kuat bertahan itulah tadi ada roh penghibur yang diutus kepada kita. Tapi juga diminta supaya setiap orang yang percaya saling mendukung satu dengan yang lain, hidup di dalam kasih. Dan kemudian di Ibrani dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu menjadi pengantara, menjadi
pendoa syafaat bagi semua umat. Nah jadi, tadi di awal saya sudah katakan bahwa ketika orang tua pergi, maka dia akan titip tolong jaga adikmu kepada anak. Tuhan Yesus juga sama. Ketika dia mau pergi ke surga, dia mempersiapkan segala sesuatu untuk menjadi perlindung bagi kita, yang memberi kekuatan kepada kita, yang bisa membuat kita menjadi lebih tegar. Jadi Tuhan itu betul-betul mengantisipasi segala sesuatu yang akan menimpa umatnya, dan bahkan dia sudah memberitahukan akan terjadi hal-hal semacam itu. Dan di tengah keadaan itu, dia betul-betul mempersiapkan apapun yang kita butuhkan untuk itu. Jadi ketika kita mengalami kesulitan, kesukaran karena iman kita kepada Tuhan, maka ada Roh Kudus yang memberikan penghiburan. Roh Kudus itu yang akan membuat kita tetap terhibur walaupun masanya sangat sukar. Ada seorang hamba Tuhan pergi ke Iran. Lalu orang itu dituduh sebagai mata-mata. Dan hamba Tuhan itu dimasukkan ke penjara yang paling berat. Dia hanya satu orang di dalam penjara itu. Hanya ada lubang kecil. Makan tidak jelas. Tidak bisa berkomunikasi, tetapi sering dieksekusi. Maksudnya bukan dibunuh, enggak. Sering dipukuli. Disuruh mengaku dan seterusnya. Tapi dia mau akui apa? Orang dia bukan mata-mata. Saudara, karena beratnya tekanan, maka dia ingin bunuh diri melalui kain-kain yang ada di dalam penjara itu. Dia mau gantung diri ke teralis, bukan teralis, besi-besi penjara itu. Tetapi kemudian Tuhan datang, langsung dia terhibur, tidak jadi bunuh diri. Dan dia tetap kuat untuk menjadi saksi Kristus. Dan bahkan ada orang-orang yang dimenangkan di dalam penjara itu. Nah saudara-saudara, ada penghiburan. Tuhan memberikan penghiburan kepada orang-orang yang mengalami kelemahan dan mengalami kesukaran, mengalami kesulitan. Nah tetapi kembali lagi, kita, apa yang kita cari? Hiburan atau penghibur? Hiburankah atau menghibur? Saudara-saudara, alangkah bijaknya, dan tentu Tuhan sangat mengharapkan kita mencari roh penghibur itu sendiri, bukan hiburan. Carilah roh penghibur, Roh Kudus yang akan menghiburkan ketika kita mengalami kesulitan. Jangan cari hiburan. Bersekutulah dengan Tuhan, eratlah dengan Tuhan, sama seperti Tuhan Yesus kita perhatikan. Dia betul-betul bersekutu dengan Tuhan, dia erat dengan Bapa, dia menyebut di sana Bapa, dia berdoa bagi umatnya, dia menyerahkan semua beban umatnya kepada Tuhan, dia membangun hubungan yang erat, yang intim dengan Bapa di surga untuk membela umat. Dan kita sebagai orang percaya pun, seperti Tuhan Yesus, kita datang lewat doa-doa kita. Kita berdoa terus, supaya kita mendapatkan penghiburan, kekuatan. Tetapi juga Tuhan Yesus berdoa bagi murid-muridnya. Berdoa bagi murid-muridnya, supaya murid-muridnya juga kuat. Kita juga harus berdoa bagi orang lain yang sungguh-sungguh mengalami masa-masa sulit oleh karena imannya kepada Tuhan. Doakan mereka, teladani apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini. Dia berdoa untuk membela umatnya. Jadi saudara-saudara, mari berdoalah. Dukung saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan, agar dia juga mendapatkan penghiburan dan mencari roh penghibur itu sendiri yang utama, bukan hiburan. Sama, kita juga sama. Carilah roh penghibur itu, bukan hiburan. Fokuslah dulu mencari roh penghibur, bukan hiburan. Maksudnya bukan cari ke sana kemari, enggak. Bangun persekutuan dengan dia. Bangun hubungan dengan Tuhan sebaik-baiknya, seserius-seriusnya. Supaya kita mendapatkan penghiburan dari roh
penghibur itu sendiri. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu bahwa Engkau Tuhan yang tahu masa depan kami dan yang mempersiapkan segala sesuatunya untuk itu. Khususnya di dalam hal ketika kami mengalami hal-hal yang tidak nyaman, tidak mengenakkan bagi kami, karena kami beriman kepada Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus sendiri terus berdoa bagi kami, bahkan menyampaikan syafaat untuk kami. Dan bahkan mengutus roh penghibur, supaya ketika kami mengalami persoalan itu, kami mendapatkan penghiburan dari Tuhan yang membuat kami kembali segar. Tapi juga Tuhan, tolong supaya kami satu dengan yang lain saling mendukung, kami mengasihi, dan bahkan berdoa karena kasih kami, seperti Tuhan Yesus berdoa bagi murid-muridnya, dan bahkan bagi generasi setelah pemberitaan mereka. Terima kasih untuk semua ini. Kiranya Tuhan menolong kami agar benar-benar pusat perhatian kami adalah persekutuan dengan Engkau, membawa segala sesuatu pergumulan hidup kami kepadamu, agar kami mendapatkan penghiburan dari Tuhan. Mungkin kami belum mendapatkan satu solusi apapun, tetapi penghiburan darimu itu akan membuat kami bisa menjadi lebih kuat dan tegar. Terima kasih untuk firman-Mu. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih buat Pendeta Nelson yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu, untuk selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Saya persilahkan bagi yang bertugas, dan sebelumnya mari kita berdoa dulu. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan yang sudah menyatakan firman-Mu kepada kami. Dan kami bersyukur bahwa kami sudah menjadi milik-Mu, dan kami tidak akan pernah Engkau jadikan kami sebagai yatim piatu. Karena penghibur itu sudah Engkau berikan kepada kami. Tolonglah kami Tuhan supaya bisa menghargai kehadiran Roh Kudus dalam diri kami, supaya bisa mengutamakannya dalam kehidupan kami, karena hanya Roh Kudus saja yang bisa memampukan kami, memberikan kekuatan, memberikan pengharapan, semangat, sukacita dalam kehidupan kami yang lahir dari hati kami masing-masing. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan. Biarlah kami bisa memberikan dengan ketulusan, dengan sukacita. Seberapapun persembahan yang kami berikan, biarlah itu bisa menjadi kemuliaan bagi-Mu juga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita nyanyikan pujian segalanya yang kumiliki. Segalanya yang kumiliki, semuanya daripadamu. Kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Katakan sekali lagi. Yang ku miliki, semuanya daripadamu. Kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Yang terbaik hanya bagimu. Silakan Pak Saud untuk menyampaikan warta.
Terima kasih atas bantuannya Pak Nason. Kita mendengarkan warta Menara IMC tanggal 29 ya. Tanggal 29 tahun Mei 2022. Ya, persembahan kita tanggal 29 tanggal 26 ini 240.000 ya, bagi jemaat yang rindu untuk menyampaikan persembahan atau perpuluhan juga dapat transfer ke bank ya, melalui Bank NSP, bisa ada di layar. Saya persilakan ya. Yang berulang tahun sudah lewat ya, Pak Hendi ya, juga kali Jamina lah, ya ini Pak Simangunsong ya, terus ya, Pak Saud dan juga Ibu Rindu dan juga Ibu Mei ya, Saudara Yudi dan juga Saudara Arya ya, ini semua sudah lewat. Terus kita dukung. Ini ada ulang tahun pernikahan ya, tanggal 20 berapa ini? 29 ya, 29. Ini pernikahan yang bertahan sampai 25 tahun ya. Kita doakan ya. Ya, untuk pelayanan minggu depan yaitu tanggal 5 Mei kita doakan Pak Saudara Yudi, bukan tanggal 6 ya, tanggal 5 Juni ya. Oh, 5 Juni. Oh, 5 Juni. Oh, benar. Ya, bisa di sana warta terus ya, Pak Saud juga warta di sana. Dan juga untuk Pak Pur sebagai ini multimedia. Ya, baca. Kemungkinan Indri senang saya kalau warta ya. Kemungkinan Indri senang kalau saya jadi warta tiap minggu. Kita juga dengar Bapak Yopi di Radio Cepi ya, setiap minggu jam 7 pagi ya. Ya. Kita dengarkan doa ya, kita terus doakan bangsa dan negara. Kita doakan juga Kota Bandung, Gereja Menara Pengharapan ya. Juga ya, jemaat yang berulang tahun tadi udah ya, kesehatan jemaat yang sudah lama tidak hadir, kesehatan Bapak Gembala pelayanan Tuhan, kesehatan Lili, kita juga berdoa untuk juga kesehatan Bapak Pudan ya, adik usia. Dan juga kita doakan juga Bu Ade ya, tadi dia bilang sakit. Ada pokok doa tambahan? Ya, kalau tidak ada, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman Tuhan boleh menguatkan kembali akan iman kami Tuhan. Karena kami tahu dalam Yohanes pasal 17 bagaimana Yesus membuat satu pokok doa syafaat untuk murid-muridnya dan juga untuk kami, supaya kami sebagai anak-anak Tuhan boleh bersatu, tidak tercerai-berai, tapi kami terus Tuhan boleh memberitakan firman-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Tolonglah Tuhan juga hamba-Mu yang telah membawakan firman Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang menolong dia, memberikan kesehatan, memberikan panjang umur, dan juga memberkati setiap pelayanannya. Berdoa juga untuk istri dan juga anak-anak Tuhan, berkati Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh mereka boleh memuliakan Tuhan. Mereka boleh satu tim, saling bergandengan tangan di dalam menjalani pelayanan mereka Tuhan. Kami serahkan keluarga hamba-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami doakan Tuhan dari pemerintahan, dari presiden sampai bawahannya, biarlah Tuhan juga yang memberikan hikmat. Tuhan juga memberikan kebijaksanaan kepada mereka sehingga mereka boleh memerintah negara ini dengan bijaksana Tuhan.
Kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang duduk dalam pemerintahan. Biarlah Tuhan juga yang menolong sehingga mereka boleh menjadi saksi-Mu, saksi yang hidup di tengah-tengah orang percaya maupun di tengah-tengah orang yang tidak percaya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus pada saat ini juga khususnya kota Bandung ini. Terus kami doakan, biarlah Tuhan juga memberikan keamanan sehingga kehadiran gereja mereka rasakan Tuhan. Berikan juga satu hati untuk kami yang ada di Bandung ini. Sehingga gereja-gereja boleh Tuhan saling menolong satu dengan yang lain. Menjadi berkat bagi orang lain. Khususnya di Bandung ini Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini untuk pelayanan yang ada di Bandung ini. Kami juga doakan. Biarlah Tuhan juga yang menolong. Sehingga orang-orang yang terlibat Tuhan. Boleh Tuhan berikan kuasa. Sehingga dengan berani mereka untuk memberitakan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan. Untuk yang berulang tahun, yang sudah lewat, biarlah Tuhan juga memberkati, menolong sehingga boleh di hari ulang tahun mereka boleh mengingat, bahkan menghitung hari-hari yang mereka lalui, sehingga mereka boleh memperoleh hati yang bijaksana. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang lama sudah tidak hadir. Biarlah Tuhan juga yang menolong mereka. Biarlah Tuhan juga memberikan pertumbuhan iman kepada mereka. Sehingga pada saat mereka punya masalah, punya pergumulan, Tuhan memberi dan menolong mereka Tuhan. Kami serahkan juga jemaat-Mu yang lama sudah tidak hadir. Kami serahkan kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu. Saat ini kami yang datang ke tempat ini, Tuhan juga memberkati kami. Menolong kami Tuhan. Memberikan kepada kami pertumbuhan iman, sehingga kami semakin memahami dan mengenal Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga kami terus Tuhan hanya berharap, bergantung terus kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk gembala sidang di tempat ini, itu Pak Yopi dan juga Ibu, biar Tuhan juga memberkati keluarga mereka, Tuhan menolong, biar Tuhan juga campur tangan dalam hidup mereka. Hingga dimanapun mereka berada Tuhan pakai secara luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini juga Tuhan untuk Ibu Ade yang sakit pada saat ini. Biarlah Tuhan juga yang menolong, yang menjamahnya, memberikan kesembuhan kepada dia Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Rakyat Pudan Tuhan yang sakit di Medan. Biarlah Tuhan juga yang saat ini menumpangkan tangan-Mu. Juga memberikan kesembuhan kepada dia Tuhan. Sehingga boleh Tuhan sakit penyakitnya boleh sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk Michael dan juga Lili Tuhan. Kami terus doakan supaya juga mereka mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan. Mujizat daripada Tuhan. Kami serahkan Tuhan yang sakit ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk juga Rosi Tuhan yang menanti kelahiran anaknya Tuhan. Kami rindu supaya Tuhan juga yang memberikan pertumbuhan kepada bayi yang ada di dalam kandungannya Tuhan. Sehingga berat badannya boleh tumbuh. Kami doakan juga untuk kami supaya pada saat juga melahirkan, boleh melahirkan dengan normal Tuhan. Kami doa karena kami tahu bagi Tuhan tiada yang mustahil. Karena itu kami doakan sejak saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga mereka. Supaya keluarga mereka boleh keluarga yang takut akan Tuhan. Saling mengasihi antara suami istri dan juga anak-anak. Sehingga mereka boleh menjadi contoh yang hidup. Di tengah-tengah orang percaya maupun tidak. Di tengah-tengah orang yang tidak percaya Tuhan. Kami juga berdoa untuk yang akan merayakan hari ulang tahun pernikahan. Kami doakan biarlah Tuhan juga yang menolong, memberkati. Sehingga boleh senantiasa semakin hari semakin juga melihat saling mengenal satu dengan yang lain Tuhan. Hingga terus mengalami sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan setiap penginjilan dimanapun berada Tuhan. Untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani di pedalaman maupun di kota Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka satu persatu. Tuhan juga yang menolong. Tuhan juga yang senantiasa hadir dalam kehidupan mereka. Memberkati keluarga mereka dan juga memberkati pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan inilah permohonan kami.
Ini adalah doa syafaat kami yang kami sampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat, saya undang bangkit berdiri. Mari kita mengakukan pengakuan iman rasuli. Kita katakan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara-saudara, arahkanlah hati dan iman saudara kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Dia. Biarlah kiranya tercurah berkat pemeliharaan yang tidak pernah habis-habisnya dari Allah Bapa di surga, dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan dari Roh-Nya yang kudus dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang tegar, mulai saat ini sampai Tuhan datang kembali. Maranatha. Amin. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Katakan, Yesus pegang erat tanganku, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup, Engkau alasan selama ku hidup. Shalom Bapak Ibu dimanapun berada. Jangan lupa komen, subscribe, agar video-video tersebut dapat menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua.